Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru, tepatnya memasuki tahun baru ya, dalam arti 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri, saya akan mengambil sebuah tema, kebenaran yang terungkap memasuki minggu kedua ya, bulan Januari ya, kira-kira seperti itu ya. Mohon maaf ya karena minggu pertama saya belum bisa upload ya, ataupun belum bisa readingan terbaru, tetapi memasuki minggu kedua kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nanti tetap ya, silakan disimak ya, ditonton, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke, langsung saja seperti biasa saya akan menarik energi dari kalian dulu, semoga bisa selaras ya. Next, lanjut ya. Setelah sudah Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat dulu untuk zodiaknya. Di sini ada Gemini, artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Ya, kita lihat dulu untuk asmara Gemini memasuki minggu kedua bulan Januari ya. Gemini, ini asmara kalian kenapa? Ini kartu utama muncul petunjuk demun. Ada matahari bulan bersamaan sama tiga ekor hewan ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Three of Cup. Ada 3 wanita masing-masing membawa satu cup ya. Ya, Gemini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini tentang asmara kalian. Ini harap waspada ya untuk sahabat Gemini ya. Ini kelihatannya asmara kalian apa ya? Akan ada orang yang mengacau ya, ataupun mungkin memfitnah kalian gitu loh. Jadi harap berhati-hati ketika mungkin kalian ada masalah ataupun bermasalah sama pasangan, ini bisa saja ada hasutan dari orang lain ya, gitu loh. Yang menghasut agar
terjadi konflik, agar terjadi problem di asmara kalian. Saya tidak menyalahkan satu pihak, maksud saya begini, entah kalian yang dihasut ataupun entah pasangan kalian yang dihasut. Artinya di sini memang saya rasakan banyak orang yang tidak suka sama kalian gitu loh. Jadi ketika kalian menemukan asmara yang stabil, ini banyak orang yang iri, banyak orang yang toksik. Makanya di sini terlihat sering adanya sebuah energi ini kurang stabil gitu loh. Naik turun di sini. Ya itu tadi, apa yang menyebabkan naik turun, apa yang menyebabkan kekurang stabilan, yaitu tadi ada pihak lain ataupun orang lain ya, entah teman dekat entahpun apa ya di sini. Ini yang sering membuat masalah gitu loh. Jadi ketika kalian ada masalah ini, kesalahan itu bukan murni dari kalian ataupun bukan murni dari pasangan kalian, tetapi ada orang lain gitu loh yang ikut campur, yang tidak suka agar asmara kalian itu biar bisa bubar lah, biar tidak ada keharmonisan lah. Nah gitu loh. Ini yang saya rasakan. Jadi harap waspada ya. Jadi ketika memang kalian ada sebuah masalah, ada sebuah problem, ya harap sikapi dengan kedewasaan lah, lebih bersabar lagi. Ya tetap harus saling mengontrol. Kira-kira seperti itu. Harus saling pengertian, selesaikan baik-baik ketika memang ada masalah. Jangan mempercayai informasi yang tidak jelas. Biar tidak semakin runyam di sini. Kira-kira seperti itu ya. Ini untuk asmara Gemini, karena kartu utama kalian muncul demun, artinya ya itu tadi, banyak orang-orang sekitar kalian yang tidak suka ataupun yang tidak mau melihat asmara kalian itu bahagia. Kira-kira seperti itu. Terus kartu konflik muncul petunjuk Three of Cup. Nah ini menandakan apa? Ini memberikan sebuah sinyal ataupun memberikan sebuah petunjuk, kelihatannya akan baik-baik saja gitu loh. Dalam arti ya itu tadi, tetap adanya pengontrolan. Ketika kalian bisa mengontrol, lebih bisa bersikap dewasa untuk menyikapi sesuatu, ini akhirnya kalian memenangkan gitu loh, memenangkan sebuah masalah. Akhirnya mungkin yang bermasalah akan bisa damai lagi, kira-kira seperti itu, dan menemukan suatu kebahagiaan, apa yang menjadi ekspektasi kalian, apa yang menjadi keinginan kalian, entah secara kebahagiaan, keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian, ini katanya akan kalian rasakan gitu loh. Kalau kalian bisa menyikapi secara dewasa loh ya. Kira-kira seperti itu ya. Saya rasa sih menurut kartu konfirm, asmara kalian kelihatannya di 3 hari ke depan ini akan baik-baik saja, asalkan satu bisa mengendalikan sebuah emosi. Nah, itu aja. Karena jelas ini banyak yang tidak suka sama kehidupan asmara kalian ketika menemukan kebahagiaan, kesenangan. Ini banyak orang yang nggak suka. Seperti itu ya. Untung kalian didukung sama kartu konfirm, kartu positif. Mungkin nanti kita deteksikan. Untuk pekerjaan ataupun karir ya, Gemini, kartu utama muncul petunjuk The World. Ada wanita dikelilingi bunga, pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala. Wow, dikonfirmasi muncul petunjuk Wheel of Fortune. Ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Mantap ini. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini tentang pekerjaan ataupun karir ya. Di sini kelihatannya akan ada perubahan ya Gemini ya. Gitu loh. Meskipun di 3 hari ke depan. Ini mungkin yang kemarin ya ataupun tahun kemarin ya, banyak mengalami hambatan, banyak mengalami sendatan. Insya Allah lah di 3 hari ke depan ini kelihatannya akan mulai lancar kembali. Meskipun masih ada beberapa masalah yang merintangi kalian. Karena saya merasakan di sini bukan hanya masalah di pekerjaan saja, entah di asmara, entah di lain-lain, ini juga menghantam gitu loh di kehidupan kalian. Cuman saya akan membacakan di faktor saya membacakan di faktor pekerjaan ataupun karir. Semoga bisa dipahami ya. Sekali lagi, kelihatannya memang akan ada perubahan, akan ada kebaikan buat kalian. Tetapi ya jangan lupa, sebetulnya kalian juga banyak masalah di sini selain pekerjaan. Jadi di luar pekerjaan ini kelihatannya banyak. Cuman itu tadi, ini kelihatannya kalian ada bantuan dari semesta. Akan ada kelancaran di situ, mungkin akan ada penyelesaian satu persatu di situ. Apa saya mengatakan seperti itu? Karena kalian dikonfirmasi muncul petunjuk Wheel of Fortune, sobat. Ini memberikan sinyal akan ada sebuah perputaran. Makanya saya tadi mengatakan mungkin tahun kemarin kalian sempat mengalami terpuruk lah, banyak sendatan, banyak yang belum selesai masalah tugas ataupun yang lain-lain. Di sini kelihatannya akan kembali lancar. Sedikit demi sedikit, ini akan kembali terbuka apa yang menjadi kesulitan kalian
akan bisa teratasi, akan bisa selesai, dan akan ada kelancaran di sini. Mantap ya. Kalau untuk pekerjaan sih saya rasa tidak perlu dikhawatirkan ya untuk sahabat Gemini. Mungkin ini masih stabil, masih cukup aman, masih cukup lancar ya. Oke, 3 hari ke depan. Oke, nanti kita deteksikan. Kita lanjut di keuangan atau rezeki Gemini. Kartu utama kalian muncul petunjuk Seven of Cup. Ada 7 cup. Seseorang sedang memandang 7 cup di atas awan kecil ataupun angan-angan. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ten of Pentacles. Ada satu keluarga saling berkumpul ya di sini ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini tentang keuangan ataupun rezeki ya. Ini harap waspada ya untuk Gemini, dalam arti kalian harus bisa mengontrol sebuah pengeluarannya gitu loh. Jadi tidak boleh tidak boleh sembrono lah. Jangan sampai pengeluaran ini lebih besar daripada pemasukan. Nanti kalian bingung. Karena saya merasakan di sini ini Gemini kelihatannya akan mengalami sebuah pengeluaran yang cukup lumayan di sini. Banyak kebutuhan kalian, entah kebutuhan secara pribadi kalian, entah kebutuhan menyangkut keluarga kalian, entah kebutuhan menyangkut kekasih kalian lah yang mungkin masih PDKT ataupun pacaran ataupun single. Kira-kira seperti itu. Makanya di sini Gemini ya saya rasakan sih memang rada kebingungan, rada kerepotan bagaimana cara untuk membagi keuangan biar cukup ya, biar semua tercukupi, biar semua teratasi. Ini kelihatannya kalian bingung karena apa ya, itu tadi loh. Pengeluaran kalian ini antri loh sebetulnya. Nah, makanya saya tadi mengatakan harap dikontrol ya untuk sahabat Gemini ya. Nah, gitu loh. Tentang masalah pengeluaran, sekali lagi jangan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Ya kalau lebih besar pemasukan sih aman. Nah ini lebih besar pengeluaran ini. Apakah ini akan terjadi? Bisa saja ini mungkin kemarin-kemarin sudah terjadi. Mungkin minggu pertama ya, mungkin sudah terjadi ataupun mungkin tahun kemarin itu sudah terjadi. Nah ini waspada. Bisa saja di 3 hari ke depan masih banyak yang antri kebutuhan kalian. Seperti itu ya. Cuman kalian masih diuntungkan karena dikonfirmasi muncul petunjuk Ten of Pentacles. Ini luar biasa ya. Meskipun Gemini mungkin dibingungkan ataupun mungkin disulitkan tentang faktor keuangan, masalah pengeluaran lebih besar. Di sini kelihatannya kalian masih diuntungkan loh di sini. Muncul Ten of Pentacles, ada 10 koin. Artinya apa? Artinya di sini kelihatannya keuangan kalian masih cukup aman, masih cukup lancar di sini. Entah dari mana datangnya rezeki, yang jelas Gemini apapun itu kalian masih diuntungkan loh. Ya bisa saja ini menjadi penopang ataupun menjadi keseimbangan di sini. Jadi ketika memang pengeluaran kalian banyak ataupun besar, ya rezeki kalian juga banyak, gitu loh, juga besar. Tetapi mungkin ketika pengeluaran kalian sedikit, ya rezeki kalian sedikit, gitu loh. Jadi kalian masih diuntungkan lah, masih ada penyeimbang di sini. Entah dari mana datangnya rezeki, yang jelas masih ada penyeimbang lah, kira-kira seperti itu. Cuman ya tetap meskipun ada penyeimbang, ada penyelarasan, ya kalian harus benar-benar mengontrol lah. Kalau memang itu kebutuhan sangat penting, ya monggo dikeluarkan uang. Tapi kalau itu kebutuhan masih tidak terlalu penting ya jangan dikeluarkan. Harus dipikir lebih panjang lagi, kira-kira seperti itu. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, setelah saya deteksi secara penerawangan, kebenaran yang terungkap memasuki minggu kedua bulan Januari. Untuk asmara di sini kelihatannya 50-50 ya Gemini ya. Meskipun kalian didukung sama kartu Three of Cup, tapi kartu utama kalian muncul The Moon. Artinya di sini Gemini harus lebih waspada, harus lebih saling pengertian lagi. Jangan keburu untuk untuk emosional, ya jangan didahulukan ego. Ketika memang ada problem ya dibicarakan baik-baik. Siapa tahu ya itu tadi ada hasutan dari pihak luar, gitu loh. Ketika kalian menuruti hasutan ya kalian akan konflik sama pasangan. Nah, gitu loh. Makanya di sini terdeteksi 50-50. Yang 50% kelihatannya akan ada gambaran baik,
akan ada penyelesaian suatu masalah dan kalian akan merasakan kebahagiaan, merasakan keharmonisan kembali meskipun di 3 hari ke depan. Nah, untuk yang 50% satunya lagi sobat, ini waspada. Energi kalian masih terlihat stuck, mungkin masih ada beberapa problem yang sedang kalian rasakan ataupun yang sedang kalian alami. Kira-kira seperti itu ya. Saya rasa sudah bisa dipahami. Jadi 50-50. Ada yang diuntungkan sesuai ekspektasi kalian, ada yang masih belum diuntungkan. Karena memang ada muncul petunjuk energi yang kurang baik di sini. Lanjut ya. Kalau di masalah pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi secara penerawangan, kebenaran yang terungkap memasuki minggu kedua bulan Januari, di sini kelihatannya ya masih aman lah, masih cukup stabil. Ini komunitas terbesar. Nah, ketika kalian masih merasakan kesulitan, hambatan, halangan, ya mungkin kalian masuk komunitas terkecil, sobat. Ini komunitas terbesar kelihatannya akan diuntungkan. Artinya akan ada sebuah semangat baru dan itu akan mendatangkan sebuah keberkahan-keberkahan buat kalian. Asalkan satu ya, tetap meskipun sinyalnya bagus, apalagi didukung 2 kartu yang positif, tetap kalian harus harus berusaha berani melangkah maju, kejar keberkahan itu sendiri. Tidak bisa meskipun di sini bagus tapi kalian santai, ya tidak akan selesai masalah. Tetap ya, ketika kalian gambarannya bagus, terus kalian ada masalah tapi kalian kejar untuk menyelesaikan, insya Allah bagus, karena kalian didukung sama energi yang sangat positif. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk masalah keuangan atau rezeki, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu kedua ya, bulan Januari, di sini waspada ya Gemini ya. Ini kelihatannya 50-50, hampir sama seperti asmara. Kenapa seperti itu? Karena kalian tertembak di asmara. Jadi, makanya bisa saja ini pengaruh di masalah keuangan. Asmara kalian kacau, akhirnya masuk di keuangan kalian. Untung masalah pekerjaan masih aman. Kan sering saya mengatakan sobat, gitu loh. Kalau kalian mengikuti channel saya mulai lama, pasti kalian sudah bisa memahami. Ketika seseorang tertembak di satu titik dan itu dibiarkan, ini akan merambat. Yang semula stabil, yang semula baik-baik saja bisa terkontaminasi sebuah masalah. Apalagi ketika dibiarkan, tidak segera dinetral ataupun tidak segera dibuka aura kembali, ini akan berkelanjutan. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, ini kenapa Gemini mengalami keuangan yang yang dibilang masih cukup kurang bisa lancar ya. Memang ada penutupan aura kalian. Meskipun tertembak di asmara, mungkin dibiarkan bisa larinya di keuangan, mengalami hambatan juga. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kesimpulannya apa? Di masalah keuangan ataupun kerezekian ini 50-50 sama seperti asmara. Ada juga yang mungkin nantinya akan dihantam sebuah rezeki ya. Ada juga yang masih stuck. Artinya semakin menurun keuangan kalian. Makanya waspada saja meskipun kalian muncul Ten of Pentacles, adanya sebuah keberkahan dari semesta ya. Entah dari mana datangnya, besar kecil syukur. Meskipun seperti itu, tetap kalian kartu utama tetap muncul waspada. Seven of Cup, ada 7 cup. Artinya itu tadi loh. Kebutuhan kalian juga besar di situ. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau bisa dinetral ya untuk sahabat Gemini, biar ada kelancaran juga di masalah keuangan, apalagi masalah asmara. Kira-kira seperti itu. Kalau kalian bisa tata caranya ya silakan dibuka auranya sendiri. Nah, ketika kalian kesulitan ya tidak ada salahnya mencari orang-orang di bidangnya, diikhtiarkan. Semoga bisa dipahami ya. Oke ya, tetap 3 faktor yang sudah saya informasikan. Ini semua bersifat general reading sobat. Ya, energinya itu luas, mengajak nggak tahu ini energinya siapa yang tarik masuk. Jadi harap sikapi dengan bijak. Karena ini sekali lagi general. Nah, itu loh. Nah, ketika kalian penasaran apakah memang betul Gemini seperti yang saya informasikan, atau bahkan kalian merasakan kok seperti mirip perjalanan yang saya alami. Nah, itu sudah ada indikator sobat, gitu loh. Makanya biar tidak timbul tanda tanya besar ya silakan konsul secara pribadi. Biar saya mengetahui nama kalian ya. Jadi ketika kalian konsultasi, apalagi nanti terdeteksi ada problem atau masalah, kita akan memberikan solusi yang terbaik sampai menemukan titik terang. Nah, lebih-lebih ketika nanti saya deteksikan ada penutupan aura, kita akan memberikan saran yang terbaik juga biar aura kalian makin terbuka, sehingga kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk. Kalau kalian biarkan seperti ini masih ada dinding penghalang. Nanti kalian bisa merasakan sendiri. Ya, ketika lepas dari masalah asmara, ada saja masuk di pekerjaan lah. Ketika lepas di pekerjaan masuk di keuangan lepas masuk di kesehatan, terus muter-muter di situ. Karena masih ada aura yang tertutup.
Seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Cuman tetap ya, apapun pembacaan yang sudah saya informasikan ya, ketika memang itu baik ya, jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan. Klaim energi positifnya meskipun belum kalian rasakan ya, gitu loh. Karena apa? Ucapan adalah doa. Klaim saja energi positifnya sobat, gitu loh. Meskipun belum kalian rasakan, meskipun belum datang sama kalian, kan tidak masalah, karena apa ya, kebaikan. Nah, beda ketika memang saya bacakan tadi ada beberapa yang memang kurang baik. Sering saya mengatakan tujuannya agar kalian lekas bergerak, lekas bangkit, agar bisa memperbaiki nasib kalian. Saya yakin semua sahabat Gemini ingin berbuat baik ya, makanya itu ketika ada keburukan ya jangan dijadikan sebagai rasa takut lah, tapi ayo kita selesaikan masalah, kita rubah nasib kita. Dengan cara apa? Dengan cara 3 poin. 1. Tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2. Ikhtiarkan, tanya orang-orang di bidangnya ketika kalian tidak mampu menyelesaikan sendiri. Poin ketiga, perjuangkan. Apa yang harus diperjuangkan? Ya tetap doa kalian, ya tetap ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah kalian jalankan, ya kunci terakhir apa? Ya kita harus yakin, kita harus pasrah bahwa nasib pasti akan berubah. Karena apa? Kita berusaha untuk merubahnya. Beda kalau kalian ingin merubah tapi kalian bermalas-malasan tidak mau mengubah nasib itu sendiri, terutama tidak menjalankan ketiga poin tadi, ya akan kesulitan nasib kalian berubah. Selamanya kalian akan dibikin terpuruk. Nah, gitu loh. Saya rasa semua sahabat Gemini ya tidak maulah selamanya dibikin terpuruk. Maka dari itu ya rubah nasib kalian dengan 3 poin tadi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, next ya. Tetap apapun berita yang sudah saya informasikan, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian. Karena apa? Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Dan seperti itu sobat ya. Tetap ya, intinya ini semua bersifat general reading. Jadi sikapi ataupun tanggapi dengan bijak. Nah, seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk semua sahabat Gemini. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.